lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuril waddin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ta'ala ta'lim wa nafa' intifa' wa mudzakir wa tadhkir wa ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilala ala al-khair ibtigha wajhillahi wa mardati wa qurbi wa thabihi min Allah ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani waj'alni wajiran min ahli. Amma ba'du. Sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati para habaib yang hadir di depan kita, wabil khusus Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Hamid wal Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, dan juga para habaib, para syarifah dimanapun berada, Sayyid Hasan bin Habib Rijal Al-Hawsi, alhamdulillah, juga para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus guru kita bersama, Guru Abdul Hadi, Guru Fitri Faukanu, Guru Muhammad, juga guru-guru yang lain. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para guru-guru kita, para alim ulama kita selalu Allah berikan kesehatan, Allah berikan afiah, panjang umur, sehat rezeki badan semuanya. Allah kabulkan segala hajat-hajat mereka. Mudah-mudahan mereka selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, minggu kemarin kita sudah membahas masalah tentang tata cara mensucikan najis mughalladhah. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang cara membersihkan atau mensucikan najis mughalladhah. Sudah agak panjang kita terangkan kemarin. Kemarin juga saya Al-Fakir menyebutkan bahwasanya mazhabnya Imam Malik itu tidak mengharamkan anjing. Kemarin Al-Fakir menyebutkan daging anjing itu tidak haram di mazhabnya Imam Malik. Tapi bagi mereka itu hukumnya makruh, dan mereka tidak pernah memakan anjing. Memakan anjing. Kalau kita Imam Syafi'i hukumnya haram. Mazhab Maliki hukumnya makannya makruh, tapi dagingnya halal. Tapi makruh untuk mereka. Enggak haram. Tapi mereka enggak pernah makan. Jadi malam hari ini kita membahas lanjutannya, yaitu tata cara mensucikan najis yang mukhaffafah atau najis yang ringan. Kemarin sudah najis berat, sekarang kita membahas masalah najis yang ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mukhaffafah tadhuru bi rasyil ma' 'alaiha ma'al ghalabah wa izalati 'ainiha. Najis ringan itu bisa suci atau bisa bersih dengan cara dipercikkan air ke tempat yang terkena najis. Ma'al ghalabah itu yang agak banyak jumlahnya, jumlah airnya agak banyak. Kemudian setelah menghilangkan najisnya. Jadi gini, najis mukhaffafah ini, najis ringan ini adalah najis yang syariat itu meringankan di dalam hukumnya. Karena ringan dalam hukumnya, maka tata cara mensucikannya juga ringan atau mudah. Kalau najis yang mughalladhah kemarin kan najis berat ya. Dinamakan berat, dinamakan najis mughalladhah. Kenapa? Karena syariat memberatkan dalam hukumnya. Jadi cara membersihkannya juga berat, agak ribet. Nah, ini najis yang ringan kebalikannya. Karena hukumnya ringan, hukumnya mudah, maka cara membersihkannya juga ringan atau mudah atau gampang seperti itu. Nah, tata cara membersihkannya birosyil ma'alih, dipercikkan air. Jadi caranya dipercikkan air seperti itu. Jadi ini contoh ya. Ini kantong saya ini. Contoh kantong saya ini adalah tempat yang terkena najis. Ini contoh, kantongnya ini terkena najis ya. Besarnya seperti kantong ini. Nah, ketika dikencingi, nah kemarin kan sudah dijelaskan,
Najis mukhaffafah itu berasal dari pertama kencing, yang kedua anak laki-laki, yang ketiga yang umurnya belum 2 tahun, yang keempat belum makan kecuali susu. Jadi syaratnya untuk najis mukhaffafah itu ada 4. Yang pertama kencing, harus kencing. Selain kencing nggak bisa. Selain kencing, syarat yang kedua minosobi, dari anak kecil laki-laki. Jadi harus dari anak kecil laki-laki. Yang ketiga alla yablugha sanatain, belum sampai umurnya 2 tahun. Yang keempat belum makan kecuali ASI. Makan kecuali ASI. Jadi harus kencing anak laki-laki. Kalau beraknya nggak bisa. Atau darah, misalnya darah anak laki-laki nggak bisa. Atau muntahnya anak bayi laki-laki nggak bisa. Jadi yang boleh itu hanya kencingnya anak laki-laki. Jadi yang boleh itu cuma anak laki-laki yang umurnya belum 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI. Nah, pembeda laki-laki dan perempuan kenapa? Kenapa yang najis mukhaffafah ini khusus untuk anak laki-laki? Kenapa anak perempuan tidak? Dalam kitab-kitab itu banyak disebutkan alasan yang berbeda-beda. Alasan yang pertama dalam segi medis, karena kencingnya anak laki-laki itu lebih ringan daripada kencingnya anak perempuan. Anak perempuan itu kencingnya itu lebih pekat, lebih lebih berisi lah kencingnya. Jadi agak susah dihilangkan. Itu alasan yang pertama. Karena agak ringan. Kencingnya anak laki-laki itu agak ringan. Itu alasan pertama. Alasan kedua, karena anak laki-laki ini lebih sering digendong. Zaman dahulu itu lebih sering digendong. Jadi zaman dulu itu anak laki-laki ini kalau melahirkan dapat anak laki-laki seperti dapat emas. Bahkan mungkin lebih. Karena anak laki-laki ini dulu sebelum datang Islam itu fungsinya atau kegunaannya itu banyak. Bisa dipakai perang, bisa ini pakai ini. Kalau anak perempuan itu enggak. Anak perempuan itu dipakai cuman untuk disetubui. Itu zaman dulu. Jadi kalau melahirkan anak perempuan itu seperti air. Seperti air. Makanya dulu banyak kejadian kita pernah dengar sebelum datang Islam itu, anak perempuan lahir dibunuh, anak perempuan lahir dibuang. Seperti itu. Bahkan Sayyidina Umar itu pernah membunuh anaknya sendiri. Jadi Sayyidina Umar itu pernah suatu ketika melamun, kemudian nangis yang sangat menjerit-jerit. Kemudian setelah nangis, tiba-tiba ketawa. Perhatikan sama sahabat yang lain, tanya Sayyidina Umar, kamu ini kenapa? Aku perhatikan tadi nangis yang sejadi-jadinya, kemudian tertawa. Katanya Sayyidina Umar, ya aku pertama nangis itu aku ingat dosa aku dulu, kata Sayyidina Umar. Aku itu pernah mengubur anak putriku, jadi putrinya yang masih kecil hidup-hidup dikubur sampai mati. Sayyidina Umar pernah melakukan seperti itu. Makanya aku nangis, aku teringat itu sebelum datangnya Islam. Kemudian tertawa. Kenapa tertawa? Tertawa itu aku tuh nyembah berhala. Jadi Sayyidina Umar itu pernah menyembah berhala. Bikin berhala itu dari makanan gandum. Jadi kayak gandum itu dibikin kayak patung. Dari air, gandum, campur gitu dibikin bentuknya kecil. Kemudian disembah. Setelah disembah, di tengah-tengah nyembah ini lapar aku, kata Sayyidina Umar. Aku makan itu Tuhanku. Jadi Tuhannya sendiri dimakan. Aku ketawa ngeliat dosaku seperti ini. Tapi jangan kita menjudge, Sayyidina Umar pernah kayak gitu. Enggak. Sayyidina Umar memang pernah seperti itu, tapi setelah datangnya Islam, setelah datangnya baginda Muhammad SAW, Sayyidina Umar ini termasuk daripada 10 sahabat yang dijamin masuk surga sama Nabi. Al-Asyarah al-Mubasysyaruna bil Jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satunya Sayyidina Umar. Jadi ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan 6 sahabat yang lain. Jadi itu anak perempuan itu jadi aib dulu. Jadi karena nggak bisa dipakai apa-apa, makanya lebih sering digendong anak laki-laki itu. Jadi karena lebih sering digendong, lebih rawan untuk terkena kencingnya. Jadi untuk anak laki-laki saja yang boleh dikategorikan najis yang mukhaffafah. Itu yang alasan selanjutnya. Kemudian ada alasan yang anak laki-laki itu atau laki-laki ini
terciptanya dari tanah. Awal mulanya siapa? Sayyidina Adam alaihissalam. Nabi Adam itu terbuat dari berbagai macam tanah. Itu Sayyidina Adam. Kalau Sayyidina Hawa perempuan terbuat dari daging dan darah. Terbuat dari daging dan darah. Kan diambil dari tulang rusuknya Nabi Adam seperti itu. Itu ada alasan selanjutnya. Ya, alasan lainnya lagi. Laki-laki ini balik dengan air yang suci. Maaf, air mani. Ya. Maul mani, air yang suci. Air mani kan suci hukumnya. Kalau perempuan baliknya dengan maun najis, damul haid, darah haid. Darah kan hukumnya najis ya. Makanya jadi banyaklah alasan wallahu alam yang mana yang Allah Maha tahu. Jadi untuk anak laki-laki yang umurnya belum 2 tahun dan belum makan apa-apa selain susu. Ada riwayat mengatakan boleh selain susu ibunya. Contoh susu kambing. Susu kambing nggak apa-apa. Ada yang mengatakan nggak boleh, khusus ASI seperti itu. Jadi selama 2 tahun itu, sebelum 2 tahun itu dia nggak makan apa-apa kecuali ASI. Boleh diselingi seperti misalnya tahnik. Tahnik tahu kan? Tahnik itu yang bawa ke ulama, anak bayi itu, anak kita yang untuk cari barokah datang ke ulama dikasih madu, kasih kurma, ya, seperti itu. Itu namanya tahnik. Itu nggak apa-apa hukumnya, meskipun disela-selai seperti itu. Atau untuk vitamin misalnya, tapi nggak rutin. Ini untuk obat aja misalnya. Kasih gula mungkin mulutnya atau kasih garam seperti itu. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau setiap minggu dikasih pisang, meskipun umurnya belum 2 tahun, 1,5 tahun, tapi setiap minggu kasih pisang misalnya. Ketika anak ini kencing, maka najisnya nggak jadi najis mukhafafah lagi, menjadi najis yang mutawassithah. Tapi kalau sekarang ini kan sudah ada apa ya, pampers namanya, ya pampers ya, popok. Jadi nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya, agak kurang lah mungkin kasusnya seperti itu. Karena sudah anak-anak bayi itu kan pakai popok ya. Ini yang punya anak sudah tahu nih, beli pampers, beli popok. Ini kalau belum punya anak nggak bisa, mau tahu. Ya Beb ya, kawat tembus Beb. Ngomong apa ya, kawat tembus. Ya seperti itu. Jadi kalau agak popok itu memang bisa tembus, tapi ya jarang lah. Ini dulu, tapi bisa jadi mungkin habis dia apa namanya BAB bersihkan, mungkin belum pakai popok kencing. Nah itu kena sarung kita misalnya, nggak perlu dibasuh. Nah caranya tadi, ini contoh kantong tadi kan kena najis ya. Nah dipercikkan air gini aja, ambil air percikan. Nah ma'al golabah itu air itu harus lebih daripada tempat yang najis. Jadi kalau sekantong ini ya airnya lebih besar daripada kantong, seperti ma'al golabah. Harus basah semua seperti itu. Harus pakai air, dibersihkan seperti itu. Tapi dengan syarat harus dihilangkan dulu ainun najasah. Najisnya itu harus nggak ada, sudah. Contoh misalnya, baru kencing, anaknya tadi baru kencing. Nah, jangan langsung dipercikkan air. Syaratnya harus dikeringkan dulu. Harus dikeringkan. Atau dihilangkan dulu, dikasih tisu, dilap-lap tisu, kemudian baru dipercikkan seperti itu. Dikeringkan dulu, kasih tisu misalnya atau kasih kain, sudah agak hilang, baru dipercikkan air. Atau didiamkan dulu, nyucinya nanti besok misalnya. Setelah itu sudah kering, baru dipercikkan seperti itu. Jadi harus dengan air. Tapi ini mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Abu Hanifah itu mensucikan itu nggak mesti dengan air, harus bisa juga dengan ma'i thahir, dengan sesuatu cairan yang suci. Contoh air kelapa bisa, kopi, teh itu bisa. Itu namanya ma'i thahir, bisa mensucikan najis seperti itu. Dari itu tata cara untuk menghilangkannya. Jadi dipercikkan air sampai sekiranya rata, basah, sudah nggak ada lagi mungkin sifat-sifatnya, maka bisa dipakai sholat dipakainya kalau terkena najisnya mukhafafah. Tapi kalau misalnya kotorannya, beraknya nggak bisa, harus dibasuh, harus dicuci. Jadi syaratnya tadi itu 4 tadi. Kencingnya anak laki-laki yang belum genap umurnya 2 tahun dan belum makan
kecuali ASI. Artinya nggak makan kecuali ASI. Jadi kalau kencingnya saja bisa bersihkan pakai memercikkan air. Tapi kalau misalnya beraknya nggak bisa seperti itu. Jadi itu masalah najis yang mukhaffafah. Jadi untuk malam ini insyaallah sampai sini aja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ulun pribadi dan untuk kita semua pada umumnya. Insyaallah kita sambung minggu depan. Itu saja yang bisa ulun sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa hadza minni wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.